Oke, Assalamualaikum. Di konten ini, gue mau coba memberi tanggapan terkait acara tadi, acara yang cukup rame, itu bisa dibilang perkenalan pelatih baru, Patrick Kluivert. Banyak wartawan yang datang di situ, banyak pertanyaan yang muncul juga. Terus juga ada wawancara bersama Mata Najwa, gue ngelihat juga bagi gue, ada satu dua hal yang kurang pantas ditanyain. Ya, nanti gue akan coba kasih opini gue, pendapat pribadi gue. Terus gue ngeliat juga akhir-akhir ini di media sosial, ternyata masih belum redup, masih ada beberapa cuitan-cuitan yang gue miris ya, gue sangat menyayangkan ngelihatnya, sampai kayak ada orang yang komen terkesan nggak berharap kalau Patrick Kluivert ini bagus memimpin timnas gitu. Kan kalau misalkan lo berharap si Patrick Kluivert ini jelek memimpin timnasnya, berarti kan timnasnya nggak menang gitu dan nggak lolos Piala Dunia. Gue masih nggak sampai kepala gue gak nyampe otak gue tuh, lo ini supporter siapa sih sebenarnya? Kalau lo supporter timnas, ya lo berharap timnas yang menang atau timnas masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau misalkan sampai lo berharap timnasnya kalah supaya Patrick Kluivert nggak bagus performanya, bagi gue agak aneh kalau bisa merelakan ego lo yang keluar hanya untuk memuaskan ego lo, tapi mengorbankan timnas gitu. Walaupun satu lu tuh nggak ngaruh gitu untuk se-Indonesia, tapi ya gue heran saja sama pemikiran lu, dan ini perlu dilurusin gitu. Jadi kalau misalkan lu ketemu orang yang semacam ini, ya nasehatin aja, karena kesian kalau misalkan dibiarin, ya nggak sehat aja nanti di permedia sosialan kita. Oke? Gue mau mulai. Sebelum itu gue minta like sama kalian, di like video gue dan di subscribe kalau udah subscribe. Kalian bunyiin notifikasinya, dipencet supaya ntar pas gue upload ada notifikasi muncul di handphone kalian. Jadi bisa tahu lah kapan gue upload video, karena jam gue ini ngupload sembarangan. Kadang gue sore, kadang kayak sekarang gue bakal ngupload ini mungkin jam 11, jam 12 malam. Jadi sepasnya gue, sewaktunya gue itu gue langsung upload. Makanya kalian notifikasinya aktifin, jadi nanti ada paling nggak ada notifikasi lah di handphone kalian. Oke. Gue mau mulai. Jadi yang pertama ada pertanyaan. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang udah diwakilin sama si pembawa acaranya. Pembawa acaranya bagus banget, gue ngeliat. Dia ngebuangin pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanya sama wartawan. Jadi kayaknya wartawan sudah terwakili. Jadi gue mau catat satu yang menarik-menariknya aja menurut gue. Yang pertama adalah, dia ditanya, menurut si presenter gini, kan di belakang kita udah kuat nih. Oke? Terus, apa karena itu lu bisa mempertimbangkan bermain lebih nyerang? Ini pertanyaannya cukup keren nih. Gue bilang, terus kata si Patrick Kluivert gini, dia punya filosofi, pastinya dia punya filosofi sendiri, cara permainan dia, memang dia lebih suka gaya menyerang, bukan hanya karena belakang kita kuat, tapi memang gaya permainan dia itu menyerang, ditambah lini belakang kita kuat. Tapi dia bilang yang paling penting adalah kita harus bisa memegang bola. Terus gimana caranya kita bisa mencetak gol kalau kita nggak bisa memegang bola dengan lama gitu. Maksudnya di ball posisi. Dia selain nyerang, dia suka bermain dengan ball posisi juga. Dan dia memang suka banget bermain dengan 4 back. Jadi yang selama ini kita rasakan itu bermain dengan 3 back, bahkan 5 kadang-kadang dengan 2 gelandang bertahan, memang cukup defense. Kalau misalkan dia bisa main pakai 4 back, berarti memang tanpa disuruh nyerang pun memang udah otomatis formasinya cenderung menyerang. Jadi itu pertanyaan pertama yang disampaikan dan dijawab sama dia. Terus yang kedua, ditanya tentang gilanya fans timnas Indonesia. Jadi gimana menurut lo, kata si pembawa acara ini fans di timnas Indonesia ini ekstrim nih, nggak seperti fans di negara lain. Negara lain fansnya gede-gede, tapi Indonesia memang agak cukup lumayan nih. Dijawab sama dia. Dia bilang, ya biasa, gue menghadapi tekanan, gue menghadapi fans, itu memang udah biasa dari zaman dia main. Mungkin dari zaman dia muda, dia udah dapat tekanan yang cukup banyak. Gitu. Tapi memang dia bilang, Indonesia ini agak sedikit ekstra, fansnya memang lebih dahsyat. Gue mantau, dia bilang, gue nggak menutup mata, gue nggak buta. Gue ngeliat lah, contoh mungkin yang dimaksud dia, ngeliat di Instagram sekitar 40.000, kalau nggak salah 40.000 komen, kalau nggak salah di Instagram dia. Tentu dia, gue rasa sih belum pernah mendapatkan sebesar itu ya attention dari masyarakat gitu. Dia mau ngelatih Curaçao, gue yakin nggak akan sebanyak gitu. Terus dia bilang, tapi setelah gue datang ke Indonesia, gue ngeliat antusiasnya. Dia bilang yang gue rasakan adalah positif gitu, positif vibes-nya dapet.
Ya pasti ada yang kecewa. Namanya juga sepak bola, pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Tinggal pembuktian dia aja nanti seperti apa gitu. Oke? Terus ditanya gimana rencana lo tentang pemain lokal. Bagi gue pertanyaan ini mengesankan kalau kita harus menempatkan pemain lokal di squad kita, di line up kita. Padahal dia jawabnya cukup bijak. Dia bilang, ntar malam juga gue ketemu sama pemain lokal yang main di Liga Indonesia. Gue makan malam, dia bilang sekitar ada 5 orang. Tapi dijawab di kesempatan lain, dijawab sama dia kayak gini. Dia bilang, tentu dia bilang semua orang harus nunjukin skill-nya. Ini gue rangkum ya kurang lebih. Semua orang harus nunjukin skill-nya. Yang terbaik, yang kuat di mata gue, dia bilang, itu yang akan gue mainin. Jadi mau lu lokal, kayak mau lu lagi dari Liga Italia, mau lu dari Liga Belanda, itu nggak pengaruh. Tapi kalau di mata si Patrick Kluivert lu cukup kuat, itu akan dimainin. Jadi bukan karena lu lokal terus harus misalkan dari 11 pemain, satu diselipin satu. Kan biasanya kan kita selalu ada aja tuh. Selalu ada aja satu pemain Liga 1 kita yang nyelip satu di situ. Sebenarnya kalau misalkan lu mau objektif, yang main di timnas itu yang terbaik. Bukan dari dia dari luar kah atau dari Liga 1 kah. Jadi penilaian itu harusnya nggak ada. Penilaian yang penting adalah yang paling utama adalah ketika yang terbaik adalah yang dimainin. Nah, Patrick Kluivert akan menjaga itu menurut dia di sesi tanya jawab tadi. Terus dia juga bilang dia nanti balik dulu ke Belanda, terus dia akan balik ke sini. Dia bakal muter pastinya, dia akan ngeliat pertandingan-pertandingan big match mungkin, dia akan ngeliat kualitas-kualitas di Liga Indonesia mungkin. Pemain yang dia udah punya namanya, yang udah ada di catatan dia akan pantau secara langsung, dia lihat. Nah, dia nilai lah. Menurut dia itu layak atau enggak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, gaya main apa yang paling disukai? Kurang lebih jawabannya sama, dia suka 4-3-3. Terus suka pegang posisi, menyerang, dan tergantung kesiapan pemainnya, dia bilang. Jadi kalau misalkan gue pakai 4-3-3 ternyata kualitas si materi pemainnya itu nggak bisa dengan formasi itu, dia nggak akan pakai itu. Contoh kayak kemarin misalkan 3-5-2, sedangkan pemain-pemain kita itu nggak pernah ada yang bermain dengan 3 back gitu yang main di Eropa. Jadi agak ada penyesuaian. Nah, kalau si Kluivert dia bilang dia akan menyesuaikan sama si pemain yang biasanya seperti apa gitu. Karena pemain ini kan lama di klub, datang ke timnas 2 hari tanding. Jadi penyesuaian itu harus ada di klub. Kalau di timnas sudah nggak ada latihan lagi, di timnas sih cuman bersatunya aja, terus saja strategi dikit-dikit dan gaya bermain aja gitu. Karena latihan keseharian itu udah di klubnya masing-masing. Makanya dia bilang, jam terbang, pinter-pinter, ini kalimat yang penting dari dia. Pinter-pinterlah pilih klub, karena jam terbang itu, menit bermain itu sangat penting buat penilaian dia. Itu yang paling utama yang gue tangkap dari dari pernyataan dia. Terus ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Dia bilang, gimana cara memenangkan hati fans timnas Indonesia? Dia bilang, gampang, tinggal menang aja. Dia jawabnya simpen, tinggal menang, terus lo mainnya main indah, ya orang pasti cinta sama gue. Terus dia bilang, gue nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain itu. Dia bilang, ya oke lah. Tapi gue ngeliatnya tuh jawaban-jawabannya selalu dengan senyum dan positif gitu. Oke? Terus gue mau nyambung ke yang Mata Najwa, ditanya. Dia bilang ketemu Pak Erick Thohir itu pas Piala Asia kemarin, sempat ada berbincang-bincang di situ, apakah sudah ada obrolan tentang ngelatih timnas Indonesia? Dijawab sama dia enggak. Jadi memang dia jujur di situ, dia bilang enggak ada obrolan kayak gitu, gue cuma ketemu sama dia biasa, gue ngobrol-ngobrol sama dia tentang sepak bola. Belum ada obrolan sama sekali tentang megang timnas Indonesia, karena waktu itu juga Pak Erick juga belum kepikiran untuk memberhentikan Sintayong waktu itu, karena kan awal mulanya itu kan ketika lawan Bahrain, setelah Bahrain lawan Cina, nah di situ kan awal mulanya sebenarnya. Jadi pas ketemu di Piala Asia ya tentu belum ada perbincangan seperti itu. Terus dibilang ada si Patrick Kluivert baru beberapa, gue nggak tahu pastinya, dibilang baru beberapa bulan kemarin aja perbincangan itu ada. Jadi benar sesuai yang dikatakan sama PSSI, kalau perbincangan itu adanya setelah pertemuan lawan Cina. Oke? Terus yang gue suka dari dia tadi, gue suka positifnya, gue suka positif vibes-nya dia. Apapun yang kalau misalkan ada pertanyaan negatif tuh dia nggak suka banget, dia kayak menghindari pertanyaan itu. Terus yang gue suka dari dia selalu mengeluarkan aura positif. Itu bagus banget buat timnas Indonesia. Dan gue juga nggak kepengen fans kita juga berlarut-larut gitu tentang ngebahas yang nggak aja, yang membuat suasana timnas jadi nggak nyaman. Justru kita harus contoh dia, kita harus
berpositif lah untuk keseharian kita gitu. Terus ditanya lagi, kita seri lawan Saudi Australia, terus kita lawan Bahrain, ada aksi yang kontroversi di situ. Apa lu mantau? Dia bilang iya, dia bilang gue dengar tentang lawan Bahrain itu. Gue nggak mau ngebahas tentang itulah. Itu udah lewat, pertandingan udah selesai, udah dijalankan. Gue mau ngebahas yang ke depannya. Yang kayak gitu-gitu, maksudnya yang negatif-negatif, yang pusing-pusing, udah kita nggak usah bahas lagi. Justru gue pengen ngebahas yang ke depannya menurut dia. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah pergantian pelatih, ada perdebatan panas, terbagi dua kubu di Indonesia, dia bilang. Lo monitor nggak, kurang lebihnya gitu. Lo ngelihat nggak sepanas apa, terus lo monitor nggak seberapa parahnya gitu. Dia berulang kali memuji Sintayong, dia bilang atas apa yang diberikan oleh Sintayong selama ini, gue meneruskan apa segala macam. Pokoknya positif banget lah yang disampaikan sama dia. Terus dia bilang, bilang, iya gue tahu, gue mantau itu, dan itu adalah hal yang biasa. Gue juga ngeliatnya gini ya, ini orang udah main di berbagai level dunia bahkan. Dia udah main di kasta rendah, dia udah main di kasta tertinggi, final Liga Champions. Dia main di Barcelona, serangan fans Madrid dari seluruh dunia loh. Fans Madrid seluruh dunia udah pernah nyerang dia. Dia main di timnas Belanda, dia pernah dihujat sama negaranya, dia pernah dihujat sama negara lain. Jadi kayaknya ngehadapin kritikan-kritikan tuh buat dia hal biasa gitu. Jadi dia juga mengakui, dia bilang hal biasa buat dia. Bahkan menurut gue itu positifnya, dia bisa nularin, kan dia pengalamannya banyak banget. Dia bisa nularin ke pemain-pemain kita nanti di ruang ganti atau di meetingnya dia. Pengalaman-pengalaman dia. Terus gimana lu caranya nanggepin kalau misalkan lu di kondisi seperti ini, gimana caranya lu bersikap ketika lu di kondisi seperti ini, dan lu kalau misalkan ada tekanan seperti ini, lu harus kayak gimana, mental lu dibangun seperti itu yang terpenting selain strategi menurut gue. Nah, dia tuh bisa menuangkan menuangkan pengalaman dia ke pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Oke. Terus yang di mata Najwa, ini yang paling sedikit nyesek gue ngedengernya ketika ditanya, kelihatan banget muka dia tuh muka kecewa sama pertanyaan itu. Ditanya tentang kasus judinya dia, terus muka dia bilang, dia langsung, lo tonton aja videonya, muka dia berubah banget, dan dia menunjukin kalau dia nggak suka dengan pertanyaan itu, dan dia ngejawab, gua nggak akan ngebahas yang di luar sepak bola, dia bilang. Itu anggaplah urusan judi dia itu urusan pribadinya dia. Yang kita perlukan adalah dunia sepak bolanya dia gitu. Nah, pertanyaan itu muncul, dia sedikit agak, gue ngeliatnya gesturnya agak sedikit marah sih dia di situ. Terus dia bilang, gue nggak mau ngebahas itu udah selesai buat gue akan membuka chapter baru. Terus dia bilang, yaudah terima kasih, gue nggak mau jawab itu, dia bilang. Terus mata Najwanya kelihatan agak kagok di situ. Terus dia bilang, setelah ditelusuri, memang di kasusnya itu, di pengadilan itu nggak terbukti kalau lo bersalah kan. Ya itu dia maksud dia. Itu kan udah ada hasil putusannya, kalau gue nggak bersalah, ya ngapain lo mesti tanya lagi gitu. Maksud dia kayaknya seperti itu. Nah itu, bagi gue itu udah ranah pribadi dia, udah ranah pribadinya, nggak perlu ditanya-tanya lagi di Indonesia, malu-maluin kalau misalkan media terus-menerus ngehajar dia dengan pertanyaan yang di luar tenis bola. Orang Eropa tuh nggak suka pribadinya sebenarnya diungkit-ungkit gitu. Dan itu nggak ada kaitannya dengan sepak bola yang nggak pantas juga untuk ditanyakan. Dan di Eropa itu mungkin legal. Ya, di Indonesia kita heboh tentang itu. Mungkin di negaranya waktu itu dia legal. Dan dia mungkin melakukan itu juga nggak tahu kok dia ngelatih Indonesia juga kan. Jadi itu masalah dia, dan itu masalah pribadi dia, dan itu masa lalunya dia. Ya orang berhak punya masa lalu, dan dia juga berhak untuk diberikan kesempatan kedua bagi gue. Dan para fans juga yang di media sosial yang terus berulang kali posting tentang itu, ya itu udah bagian dari timnas. Dia harus kita lindungin karena dia udah bagian dari kita. Dan ngebahas itu udah nggak lucu bagi gue, dan nggak ada manfaatnya juga. Lo mau ngapain ngebahas tentang kasus dia yang pertama nggak ada manfaatnya, dan nggak lucu juga, dan nggak etis, malu-maluin kita justru. Dan itu bisa mengganggu kenyamanan dia ngelatih timnas Indonesia. Nanti kalau dia nggak nyaman, terus tiba-tiba fokusnya hilang, ruang ganti nggak kondusif, terus timnas performanya jelek, yang rugi siapa? Kan kita juga gitu. Jadi gue di posisi yang jangan sampai timnas keganggu, gue di posisi yang pengen netralin, gue nggak membela pihak sini pihak sono, karena sekarang juga pun udah nggak ada pihak sana pihak sini.
gue di posisi yang terus-terusan akan bersuara supaya kondisi timnas kita ini adem-adem aja gitu, nggak ada tekanan yang nggak penting yang di luar teknis sepak bola gitu. Kalau lo mau kritik sepak bolanya, oke. Lo mau kritik formasinya, lo mau kritik strateginya masih masuk di akal. Tapi ketika lo kritik ranah pribadinya dia, kasus yang sebenarnya udah selesai juga dan terbukti dia nggak bersalah menurut dia di acara wawancara dengan Mata Najwa itu, bagi gue stop pertanyaan itu, jangan ada lagi pertanyaan yang justru nggak memalukan dia, malah jadi bikin memalukan si penanya. Oke? Kayaknya sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.